Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai Abu Hurairah, ada 3 golongan di antara umatku, yang mana 3 golongan ini nampak ahli ibadah sampai akhir hayatnya, namun ternyata di akhirat Allah lemparkan 3 golongan ini ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-salati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, yang mana Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan di dalam kitabnya, menukil kalimat yang bersumber daripada Sayyidina Ali, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihina. Andaikan tidak ada 5 perkara, maka niscaya semua manusia akan menjadi orang soleh. Yang bermakna 5 perkara ini menjadikan seseorang terhambat atau terhalang untuk menjadi orang soleh. Apa saja 5 perkara yang menjadi penghalang seseorang untuk menjadi orang soleh? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Yang pertama adalah puas dengan kebodohan. Kemudian yang kedua, wal hirsu ala dunya. Kemudian perkara yang kedua adalah tamak dengan perkara dunia. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang akan menjadi bahasan kita, wasyukhu bil fadli. Kemudian yang ketiga adalah wasyukhu bil fadli, kedengkut dengan atau bakhil dengan kelebihan yang ada. Wasyukhu bil fadli, kedengkut dengan bil fadli, dengan perkara yang fadl, yang maknanya lebih, tetapi kelebihan itu tak nak digunakan untuk membantu orang lain. Kedengkut dengan perkara yang lebih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini Imam An-Nawawi atau di sini Sayyidina Ali menggunakan kalimat syukhu yang bermakna kedengkut. Kedengkut ada dalam bahasa Arab mempunyai 2 kalimat. Yang pertama ada yang menggunakan kalimat al-bukhlu, yang pertama. Yang kedua dengan menggunakan kalimat asyukhu. Apa perbedaan di antara 2 kalimat ini yang maknanya sama-sama kedengkut? Yang pertama, kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat asyukhu, para ulama mengartikan kedengkut dalam perkara yang wajib. Umpama tak nak membayar zakat padahal dia mampu membayar zakat, maka di sini menggunakan kalimat asyukhu. Kalau menggunakan kalimat al-bukhlu atau bukhlu yabkhuluna biasa dalam ayat Al-Quran, para ulama mentafsirkan kedengkut dalam perkara sunnah. Umpama apa? Umpama dia mampu untuk bersedekah. Sedekah ini perkara sunnah, tetapi dia tak nak membayar, tak nak bersedekah. Berarti ini maknanya kedengkut dengan menggunakan kalimat al-bukhlu atau yabkhuluna. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ancaman bagi mereka-mereka yang kedengkut,
Jadi ancaman bagi mereka-mereka yang kedengkut itu banyak sekali diterangkan dalam ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang menerangkan perkara demikian adalah alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Alladzina yabkhaluna, mereka-mereka yang berbuat bakhil. Ingat di sini menggunakan kalimat yabkhaluna berasal daripada kalimat al-bukhlu yang bermakna bakhil dalam perkara sunnah. Alladzina yabkhaluna, mereka-mereka yang berbuat kedengkut, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan memerintahkan seseorang atau manusia sama untuk berbuat kedengkut, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyimpan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyimpan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka, sementara apa-apa yang diberikan kepada mereka itu min fadlih, ada kelebihan tetapi dia simpan saja. Boleh paham ya kalimat ini ya? Jadi begini para jamaah, perhatikan ayat ini. Alladzina yabkhaluna, yang pertama mereka-mereka yang kedengkut. Kemudian yang kedua wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, yang kedua memerintahkan manusia untuk berbuat kedengkut. Contohnya macam mana memerintahkan manusia untuk berbuat kedengkut? Contoh, ada pembinaan masjid, lalu ada orang nak sumbang masjid, lalu berjumpalah dengan orang, tak payah dah kau sumbang masjid itu dah banyak uangnya dah. Akhirnya orang ini pun tak menyumbang masjid karena diperintah untuk berbuat kedengkut tadi itu. Ini ya'muruna nasa bil bukhli, yang kedua. Kemudian yang ketiga wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Ada kelebihan rezeki yang oleh Allah berikan kepada mereka, tetapi dia simpan saja. Kalau kedengkut itu urusannya di dalam hati. Tetapi yang ketiga ini ada kelebihan, sama sekali tidak perhati dengan orang lain, padahal dia punya kelebihan atas rizki yang oleh Allah berikan kepada mereka. Maka ketiga-tiga ini, perkara atau sifat-sifat ketiga ini, apa kata Allah? Wa a'tadna lil kafirina azabam muhina, kata Allah. Wa'atadna, aku telah menyiapkan lil kafirina, teruntuk orang-orang kafir, azab muhina, azab yang menghinakan. Maknanya bagaimana? Mereka-mereka yang berbuat kedengkut, memerintahkan untuk berbuat kedengkut, kemudian menyimpan atas kelebihan yang oleh Allah berikan kepada mereka, Allah telah menyiapkan siksa teruntuk orang-orang kafir dengan siksaan yang menghinakan. Maknanya apa? Maknanya Allah menyamakan siksanya terhadap orang-orang yang kedengkut. Jadi orang yang kedengkut itu siksanya diumpamakan wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba kita belajar ilmu hakikat. Orang kalau menguasai ilmu hakikat, insya Allah tidak ada di dalam hatinya, tidak akan mempunyai sifat kedengkut. Contohnya begini para jamaah, Ustadz ajar ilmu hakikat. Salah satu ilmu hakikat contohnya begini. Kita lahir di dunia ini dalam keadaan miskin, tidak membawa apa-apa, sikit harta pun kita tidak membawa. Kemudian dalam ayat Al-Quran banyak-banyak dijelaskan apa-apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Maknanya bagaimana? Harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sedekah, ketika Allah memerintahkan kepada kita zakat, orang yang menguasai ilmu hakikat maka tidak akan berat untuk melakukan umpama sedekah, tidak akan berat umpama melakukan zakat. Kenapa? Ya Allah, harta ini milik Engkau ya Allah. Ketika Kau perintahkan aku untuk memberikan zakat yang hakikatnya harta itu adalah milikmu, macam mana aku berat ya Allah kalau harta itu memang bukan milikku ya Allah. Berarti ini yang dinamakan orang menguasai ilmu hakikat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Jadi hakikatnya atau sebenarnya kita ini di dunia dalam keadaan miskin. Harta-harta yang kita miliki semuanya adalah milik Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita dengan hartanya Allah, wahai engkau hambaku yang taat, berikan hartamu untuk zakat. Wahai hambaku yang taat, sedekahkan hartamu untuk orang-orang miskin. Lalu kemudian kita sadar, ya Allah, ketika Kau perintahkan aku demikian, maka harus aku taat ya Allah, karena harta ini bukan milikku ya Allah, milikmu. Ketika Kau perintahkan aku demikian, bagaimana mungkin aku akan merasa berat, sebab ini adalah hartamu ya Allah. Sepatutnya kita demikian. Dan pelik sekali bagi mereka menurut orang-orang yang menguasai ilmu hakikat, itu sangat pelik sekali.
Ketika ada orang merasa berat untuk zakat, berat untuk sedekah, kenapa? Sebab itu milik Allah. Kemudian kita diperintah oleh Allah untuk zakat dan sedekah, tapi kita berat. Bagaimana mungkin kita berat, itu bukan milik kita? Begitulah kata orang-orang atau orang-orang yang menguasai ilmu hakikat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahayanya sifat kedengkut, sampai-sampai baginda Nabi senantiasa berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal. Apa makna daripada doa ini? Allahumma ya Allah, a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung daripada Engkau daripada rasa prihatin dan susah ya Allah. Wal ajzi wal kasal, ya Allah aku juga berlindung kepada Engkau daripada sifat lemah dan sifat malas ya Allah. Wal bukhli wal jubni, ya Allah aku juga mohon perlindungan kepada Engkau daripada sifat bakhil dan sifat pengecut. Apa pengecut bahasa sini? Pengecut ya. Penakut kalau melihat musuh tak berani. Melihat orang mungkarat lalu kita nak tegur tak berani karena nanti takut dikatuk semisal ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal, ya Allah aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada terbelilit hutang. Terbelilit itu maknanya apa? Terbelilit, faham ya? Terbelilit hutang. Tidak boleh terlepas daripada hutang. Orang hutang itu, masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang punya hutang atau orang terbelilit hutang itu hidupnya tidak tenang. Kalau pagi nak keluar malu kepada orang yang dihutangi. Kalau malam tak boleh tidur memikirkan hutangnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi ada begini, kata tok guru saya, ada amalan yang amalan ini boleh menjadikan engkau panjang umur. Apa amalan itu? Ini gurau-guraunya orang alim, tapi ya jangan diamalkan, jangan diamalkan. Jadi guraunya orang alim ini, kalau engkau nak senantiasa panjang umurnya, maka perbanyaklah hutang katanya. Kenapa? Bila kau sakit pasti akan banyak orang yang mendoakan kepada engkau semoga tidak lekas mati, semoga panjang umurnya. Kenapa? Belum bayar hutang. Nah ini akan senantiasa didoakan apa panjang umurnya karena belum bayar hutang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi bila lepas bayar hutang, semoga cepat mati doh. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa dhal'id daini wa ghalabatir rijal, ya Allah aku memohon perlindungan kepada Engkau daripada terbelilit hutang dan tunduk pada seseorang. Artinya di bawah penguasaan seseorang. Wa na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang keempat, para jamaah, perkara yang keempat yang menjadikan penghalang seseorang untuk menjadi orang soleh adalah warriya'u fil amali. Riya di dalam amal. Riya itu maknanya tunjuk-tunjuk diri. Ini tunjuk-tunjuk diri di dalam amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ada tanda-tanda orang yang amalnya terdapat riya atau tunjuk-tunjuk diri. Kata Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama, apabila di hadapan orang dia giat. Apa giat itu? Semangat. Apabila dia beramal di hadapan orang itu semangat. Namun yang kedua, namun bila beramal sendirian dia bermalas-malasan. Umpama contohnya begini. Ketika kita sholat di hadapan ramai orang, sholat kita nampak khusyuk, bacaan kita pun panjang, lepas sholat kita pun masih zikir bila di hadapan orang. Tetapi bila kita sholat sendirian dekat rumah, Allahu Akbar waladhdallin amin, langsung ruku Allahu Akbar, selepas salam assalamualaikum, lari pegang handphone. Berarti mengurangi kualitas ibadah. Kalau di hadapan orang sholatnya molek, kalau sholat sendirian sholatnya asal-asalan. Apa asal-asalan itu? Ini ya Allahu ya Karim, ini berarti tanda-tanda ibadahnya tidak ikhlas atau ada riyaknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, jadi yang pertama
Tanda orang beramal yang amalnya terdapat riya, tunjuk-tunjuk diri, apabila di hadapan orang dia beramal semangat, tetapi bila dia beramal berseorangan atau bersendirian dia malas. Kemudian yang ketiga, dengan amal yang dia kerjakan dia selalu nak dipuji oleh orang lain. Nah ini, entah itu bentuknya ibadah berupa sholat, ataupun berupa sedekah, ataupun berupa apa. Nah ini, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak para ulama menjelaskan tentang ikhlas. Syekh Nawawi sendiri mengatakan ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang dinamakan riya itu apa? Riya itu tadi kan tunjuk-tunjuk diri, tetapi Syekh Nawawi mempunyai pendapat yang lain. Riya itu adalah tarkul ikhlasi fil amali bimulahadzati ghairillahi ta'ala. Riya itu adalah meninggalkan ikhlas dengan mencampur urusan selain daripada Allah Ta'ala. Maka itu dinamakan riya atau tunjuk-tunjuk diri. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau menjelaskan, orang yang amalnya ada riya atau tunjuk-tunjuk diri, dia tidak mendapati sedikit pun pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Beliau memberikan perumpamaan begini. Orang yang berbuat riya itu umpama orang itu masuk ke dalam pasar yang mana poketnya ini dalam keadaan kosong, tak ada apa-apanya. Masuk dalam pasar dalam keadaan kosong. Kosong berarti kan nampak tak ada uangnya. Kemudian bila sudah masuk ke dalam pasar, dia akan ambil bebatuan, batu-batu dimasukkan dalam poketnya. Ketika dia keluar akan dilihat nampak oleh orang kalau poketnya ini penuh dengan sesuatu, supaya dikira apa? Supaya dikira bahwa di dalam poket itu banyak uangnya. Padahal apa? Berupa bebatuan yang tidak ada gunanya sama sekali. Begitulah kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lalu bagaimana menurut Imam Al-Ghazali? Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berbuat riya, beliau mencontohkan begini. Orang yang berbuat riya itu umpama dia berada di hadapan seorang raja dalam keadaan bermalas-malasan bekerja. Kata Imam Al-Ghazali, di hadapan raja atau penguasa atau pemimpin, dia santai-santai saja. Bersama dengan pemimpin dia santai-santai saja. Tetapi bila ada lalu orang lain ketika ada budak atau ketika ada pelayan seorang pemimpin atau pelayan raja, lalu dia baru bekerja. Boleh kalimat ini ya. Begini kata Imam Al-Ghazali. Orang yang berbuat riya itu umpama di hadapan seorang pemimpin atau seorang raja, dia bermalas-malasan, malas-malas bekerja. Tapi kalau ada budak masuk atau pelayannya raja ini masuk, dia terus langsung bekerja. Supaya apa? Supaya nanti diikhbarkan di hadapan orang lain kalau orang ini di hadapan raja semangat kerjanya. Sama ketika kita bersamaan dengan Allah berseorangan diri. Allah maha melihat kita di dalam rumah melaksanakan sholat, kita bersendirian, tetapi hakikatnya kita dengan raja yang tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Kita bermalas-malasan sholatnya, kita bermalas-malasan baca Al-Qur'annya, tapi bila nampak anak kita, nampak istri kita masuk dalam bilik, terus langsung kita macam ini. Nah, berarti ini yang dinamakan dengan riya, tunjuk-tunjuk diri. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis baginda Nabi sampaikan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati, sangat-sangatnya siksa terhadap manusia pada hari kiamat. Kata baginda Nabi, man yaron nasa anna fihi khairan wala khairun fihi. Kata baginda Nabi gini, sangat-sangatnya siksa pada hari kiamat adalah terhadap seseorang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa sesungguhnya di dalam dirinya terdapat kebaikan, sementara itu di dalam dirinya itu sama sekali tidak ada kebaikan. Kata baginda Nabi, sangat-sangatnya siksa terhadap manusia pada hari kiamat adalah terhadap seseorang yang memperlihatkan kebaikannya di hadapan orang lain, padahal hakikatnya dia tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Yang demikian ini kata baginda Nabi, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu sampai-sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in.
Innallaha sesungguhnya Allah harrama mengharamkan siapa Allah ala kulli mura'in atas innallaha sesungguhnya Allah harrama mengharamkan siapa Allah mengharamkan al jannata terhadap surga atas apa? Ala kulli mura'in atas setiap orang yang berbuat tunjuk-tunjuk diri. Ya Allah, Allah mengharamkan surga terhadap orang yang di dalam hatinya terdapat sifat riya atau tunjuk-tunjuk diri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu riwayat yang riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad pada bab yang menerangkan tentang penyakit hati. Baginda Nabi meriwayatkan awwalu man yud'a yaumal qiyamati, mula-mulanya orang yang nanti akan dipanggil pada hari kiamat ada 3. Jadi ini riwayatnya begini para jamaah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah untuk masuk ke dalam ruangan. Ketika Abu Hurairah masuk ke dalam ruangan, baginda Nabi katakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mendekatlah engkau kepadaku. Sudah dekat, dekat lagi wahai Abu Hurairah, dekat lagi wahai Abu Hurairah, sampai lutut, sampai lututnya baginda Nabi itu seolah-olah menempel dengan lututnya Abu Hurairah. Karena sangat pentingnya apa yang nak dihabarkan baginda Nabi kepada Abu Hurairah. Kata baginda Nabi, wahai Abu Hurairah, ada 3 golongan di antara umatku, yang mana 3 golongan ini nampak ahli ibadah sampai akhir hayatnya, namun ternyata di akhirat Allah lemparkan 3 golongan ini ke dalam neraka. Awwalu man yud'a yaumal qiyamati, yang pertama awwaluman, permulaan seseorang yud'a yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat siapa? Yang pertama adalah rajulun qad jama'al Qur'an. Yang pertama adalah seseorang yang banyak membaca Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan memaknai orang yang hafal Al-Quran. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang banyak membaca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran. Wa rajulun qad qatala fi sabilillahi. Kemudian yang kedua yang akan dipanggil pertama kali oleh Allah, yang pertama tadi orang yang banyak membaca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mati di jalan Allah, fi sabilillah atau jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kasirul mali, orang yang banyak hartanya. Nah ini, orang yang banyak hartanya. Agak-agak kita yang mana ini? Banyak Al-Quran, banyak baca Al-Quran rasanya juga tidak. Jihad fisabilillah rasanya juga tidak. Tapi yang ketiga ini warajulun kasirul mali atau sahibul mali, orang yang banyak hartanya. Mungkin di antara kita ini ada yang demikian. Hati-hati nanti dipanggil pertama kali oleh Allah. Nah ini, hati-hati. Nah kalau dipanggil oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga tidak mengapa. Ini dipanggil oleh Allah nanti akan dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, fayaqulullahu ta'ala lil qari, lalu Allah katakan terhadap orang-orang yang ahli membaca Al-Quran atau orang-orang yang hafal Al-Quran, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, wahai engkau orang, adakah aku tidak mengajarkan kepada engkau sesuatu apa yang telah aku ajarkan kepada utusanku? Adakah aku tidak mengajarkan kepada engkau sesuatu apa yang telah aku ajarkan kepada utusanku, yang bermakna Al-Quran itu? Maka orang ini menjawab, fayaqulu bala ya Rabbi, betul ya Rabbi. Fayaqulu madza amilta fima allamtu, lalu apa yang telah engkau lakukan dengan apa yang telah aku kerjakan? Kata Allah. Lalu kamu ini lalu apa yang telah kamu amalkan dengan apa yang telah aku sampaikan atau aku ajarkan? Maka orang ini menjawab, fayaqulu ya Rabbi kumtu bihi ana al-laili. Ya Allah, setiap malam aku bangun, setiap pertengahan malam atau setiap malam aku selalu membaca Al-Quran. Wa atrafan nahari, begitu juga setiap siang aku pun menghabiskan untuk membaca Al-Quran. Kata orang ini. Lalu Allah katakan fayaqulu kadzabta. Allah katakan kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Wal malaikatu wa taqulu al malaikatu, selepas Allah mengatakan kamu bohong, para malaikat pun mengikuti. Iya, kamu bohong katanya.
Ketika Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong, lalu malaikat pun mengatakan juga kadzabta, kamu berbohong. Fayaqulullahu subhanahu bal arata ayyuqala falanun qari'un. Tetapi kamu membaca Al-Quran di waktu malam dan siang hari itu tujuannya supaya engkau dipuji sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran. Dalam kalimat yang lain, supaya engkau dikira sebagai orang yang suaranya molek. Begitulah. Hati-hati yang demikian ini para jamaah. Ya Allahu ya Karim. Lalu bagaimana? Kemudian yang kedua, Allah sampaikan kepada siapa? Lalu Allah yang kedua, Allah panggil orang-orang yang sahibul mal. Wa yu'ta bi sahibil mali. Allah panggil orang-orang kaya, bi sahibil mali, orang kaya. Fayaqulu lahu alam ausi alaika hatta lam adika tahtaju ila ahadin. Wahai engkau, adakah aku tidak memberikan rezeki yang luas kepada engkau sehingga engkau tidak memerlukan orang lain, yang bermakna tidak bergaul dengan orang lain. Wahai engkau, adakah engkau tidak aku berikan rezeki yang banyak sehingga engkau tak nak bergaul kepada orang lain? Maka orang ini pun mengucapkan fayaqulu bala ya Rabbi, betul ya Rabbi. Fayaqulu fama amilta fima ataituka. Lalu apa yang kamu kerjakan dengan apa yang telah aku berikan kepada engkau berupa rizki-rizki yang telah aku berikan kepada engkau? Maka golongan ini menjawab fayaqulu kuntu asilur rahima. Dengan rizki yang kau berikan ya Allah, aku senantiasa menyambung tali silaturahim. Kata orang ini, silaturahim, apa bahasa sini? Betul ya, silaturahim, menyambung komunikasi dengan orang, itu namanya silaturahim. Wa atasaddaqu, begitu juga dengan rizki yang kau berikan kepadaku ya Allah, aku senantiasa bersedekah. Lalu Allah katakan fayaqulu kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Maknanya bagaimana? Maknanya begini para jamaah. Secara zahir, mungkin orang secara zahir kita boleh, secara zahir amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam hati ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Secara zahir molek, namun isi hati yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Allah katakan kadzabta, kamu bohong. Bal arata ayyuqala annaka jawadun. Tetapi kamu melakukan demikian, menyambung tali silaturahim dengan rezeki yang aku berikan kepada engkau. Engkau bersedekah dengan rezeki yang aku berikan kepada engkau. Tujuannya adalah ayyuqala annaka jawadun. Kau nak dikata sebagai orang yang dermawan, kata Allah. Dermawan bahasa sini ya, dermawan, ahli sedekah itu kan dermawan. Faqad qila dzalika wa yu'ta billadzi qatala fi sabilillah. Kemudian Allah datangkan orang-orang yang mati fi sabilillah pun juga sama. Wahai engkau orang yang maksudnya engkau orang yang mati fi sabilillah tadi itu, amalan apa yang nak menjadikan engkau jaya di akhirat ini? Ya Allah, ketika aku berada di dunia ya Allah, aku senantiasa jihad fisabilillah ya Allah, sampai daripada matiku aku senantiasa membela agamamu ya Allah. Begitu kata yang ketiga tadi itu. Lalu Allah katakan kadzabta, kamu bohong. Para malaikat pun mengatakan kadzabta, kamu bohong. Demikian ini kamu melakukan jihad fisabilillah bukan semata-mata karena nak membela agama Allah, tetapi supaya engkau dikata ayyuqala fulanun jara'yun wa syuja'un, supaya engkau dikata oleh orang ramai sebagai orang yang pemberani, kata Allah. Jadi jihadnya fisabilillah dengan mengucapkan kalimat takbir, takbir dan seterusnya bukan semata-mata nak membela agama Allah, bukan, tetapi supaya orang lain mengatakan kalau orang itu adalah orang kuat. Nah, ya Allahu ya Karim. Faqad qila dzalika qala summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala rukbatayhi. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas menceritakan perkara tadi itu, tiga golongan daripada umat baginda Nabi yang nampak ketika di dunia ahli ibadah, tapi Allah masukkan ke dalam neraka ketika pada hari akhir kelak, sampai baginda Nabi selepas menceritakan ceritanya memukulkan tangannya di atas dua bahunya. Jadi begini. Ya, gini. Orang itu kalau meratap, kalau sedih, paham ya? Orang itu kalau sedih kan sampai memukul. Ya Allah, kan kayak gini ya. Betul apa enggak? Biasa itu. Orang kalau sedih kan biasa, ya Allah, kan kayak gitu. Itu sampai baginda Nabi itu sampai semacam itu. Karena sedihnya, karena takutnya itu sampai semacam itu.
Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata waqala, baginda Nabi kata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika awwalu khalqi yush'iru bihim naru jahannam. Wahai Abu Hurairah, mereka adalah, kata baginda Nabi, wahai Abu Hurairah, mereka adalah orang-orang yang pertama-tama dinyalakan api neraka untuk membakar mereka. Asbab mereka golongan 3 tadi, itu kemudian api neraka pertama kali dinyalakan itu tujuannya untuk membakar 3 golongan tadi itu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana Ustadz supaya kita itu terhindar daripada perbuatan tunjuk-tunjuk diri? Ya tentu dengan kita berbuat amal kita dengan ikhlas. Tapi ikhlas itu pun bukan mudah untuk kita dapat. Sampai-sampai ada satu keterangan begini para jamaah. Perhatikan ini. Sampai-sampai ada keterangan begini. Andaikan begini. Nanti begini. Semua amal yang kita kerjakan di dunia ini, semua amal kita yang kita kerjakan di dunia ini, andaikan ada satu amal, semua amal yang kita kerjakan di dunia ini, andaikan ada satu amal yang ikhlas, hanya satu amal saja yang ikhlas, maka amal yang ikhlas yang satu itulah nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Karena sangat sulitnya untuk mendapati derajat ikhlas. Dan ikhlas itu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Para ulama hanya menyampaikan tanda-tandanya saja. Di antara tanda-tanda orang yang berbuat ikhlas, kata para ulama, yang pertama, dia melupakan amal yang telah dia kerjakan. Itu tanda-tanda ikhlas. Karena setiap ibadah yang kita kerjakan itu masih dita'aluk, masih digantung pahalanya. Umpamanya begini para jamaah, umpamanya begini, contoh begini. Kita itu bersedekah, contoh, sedekahlah yang mudah, contohnya. Kita bersedekah kepada orang-orang. Pada hari itu, dalam hati kita mengatakan aku ikhlas karena Allah, aku ikhlas karena Allah. Ada jiran kita yang umpama dalam keadaan kesusahan, lalu kita bantu umpama. Lalu ternyata selepas 1-2 tahun kita ungkit kembali. Sekarang kamu kaya, kamu sombong ya sekarang. Apakah tak ingat ketika dulu engkau miskin, siapa yang bantu engkau? Berarti yang dulu amal-amal yang dikerjakan habis sudah pahalanya. Ibadah kita ini masih ditaklek, masih digantung pada saat itu. Umpama yang sama, ibadah yang kita kerjakan sekarang, kita sholat nampak khusyuk, sholat kita nampak khusyuk. Tetapi selepas kita balik daripada masjid, misal ternyata ada orang duduk-duduk di depan rumah. Oh, orang itu tak semolek saya. Saya tiap-tiap hari pergi ke masjid. Umpama habis sudah pahala kita. Ya Allahu ya Karim. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang ini diterangkan sangat panjang lebar oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya. Beliau mengutip satu hadis begini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku takuti di antara kalian, kita ini, maksudnya kalian. Sungguh yang paling aku takuti di antara kalian, kata baginda Nabi, adalah berupa syirik kecil. Lalu para sahabat pun bertanya, qalu ma huwa syirkul asghar? Wahai baginda Nabi, apa itu syirik kecil sehingga menjadikan engkau takut? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala arya'u, yaitu tunjuk-tunjuk diri. Syirik itu terbagi 2. Ada yang dinamakan syirik kabir, kemudian yang kedua ada yang dinamakan syirik shaghir. Syirik kabir ini bagaimana? Menyekutukan Allah yang nyata-nyata dia menyembah bukan Allah, namanya syirik kabir. Mungkin menyembah patung, mungkin menyembah pepokokan atau pokok, atau menyembah matahari atau bulan, nyata-nyata menyembah bukan Allah. Maka ini dinamakan syirik kabir. Nyata sudah, tak payah ditakuti. Yang ditakuti adalah yang syirik shaghir, syirik kecil. Syirik kecil ini apa? Seolah-olah dia menyembah Allah, tetapi hakikat di dalam hatinya bukan menyembah Allah. Umpama begini, orang sholat,
Salat itu kan tawajuh, menghadap kepada Allah, yang bermakna menyembah Allah. Tetapi seolah-olah dia menyembah Allah, tetapi di dalam hatinya ternyata ada rasa nak tunjuk-tunjuk diri supaya dilihat oleh orang. Kemudian dia dipuji sebagai orang yang ahli ibadah. Nampak dia beribadah kepada Allah, tapi khusyuk dan salatnya karena nak sesuatu daripada hamba. Inilah yang ditakuti oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, para jamaah, jadi ikhlas itu ya Allah ya Karim, memang sulit, tapi sulit itu bukan berarti kita tidak boleh mendapatinya. Maka kata para ulama begini, di dalam ketika engkau beramal, amal apa yang engkau kerjakan, amal apa sahaja, ketika engkau beramal soleh, maka segera mungkin kamu lupakan amal soleh itu supaya tidak kamu ungkit. Ketika engkau ungkit, maka amal solehmu itu tidak berbuah menjadi pahala apa-apa. Umpama kita sedekah, sudah lekas kita lupakan sedekah kita. Andaikan orang ini datang lagi, kita boleh berbuat sedekah kembali. Tapi kalau kita masih mengingat-ingat amal soleh kita berupa sedekah, 2-3 hari orang ini datang lagi ke rumah kita, mungkin dalam hati kita, Mbak Po kau datang lagi, bukankah hari yang lalu aku sudah berikan sedekah kepada engkau? Habis mengungkit-ungkit perkara yang pernah kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti bulan Ramadan banyak-banyak masjid mengadakan ibadah qiyamnya, qiyamul lail. Biasa buat ya masjid ini ya, biasa buat bulan Ramadan adakan qiyamul lail, mungkin 1 minggu sekali atau mungkin setiap malam Jumat. Ada seorang jamaah diajak, jom kita pergi qiyamul lail ke masjid. Minggu yang lepas saya sudah kerjakan. Minggu yang lepas saya sudah kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim. Kemudian yang kelima, para jamaah, yang menjadikan, jadi tadi ya, kalau amal soleh, kita berbuat amal soleh, selekaslah kau lupakan amal soleh itu. Tapi kalau hubungannya dengan maksiat, kata para ulama, maka jangan pernah kamu lupakan maksiat itu. Ingat-ingat terus maksiat itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya engkau tidak melaksanakan maksiat kembali, atau tujuannya supaya engkau tidak melakukan maksiat yang sama. Ingat terus maksiat yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima, para jamaah, yang menjadikan penghalang kita untuk menjadi orang soleh adalah wal i'jabu birra'yi. Apa maknanya wal i'jabu birra'yi? Membanggakan kehebatan akalnya. Apa yang maknanya ya? Membanggakan kehebatan akalnya, sehingga ketika ada orang lain berpendapat atau mencadangkan sesuatu, kita meremehkan apa yang dicadangkan orang lain. Menurut kita yang terbaik adalah apa yang ada dalam akal kita atau cadangan kita. Ini biasanya dalam bermusyawarat. Orang lain membagikan cadangan, kita tak terimanya, masih molek cadangan saya. Nah, ini wal ijabu birra'yi, membanggakan kehebatan akalnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hukum itu ada hukum akli, ada hukum nakli. Kalau hukum akli secara akal itu boleh didapat, tapi kalau hukum nakli itu sesuatu yang tidak boleh didapat oleh akal. Akal kita ini akal yang terbatas. Umpama begini, ada sesuatu yang tidak boleh kita jawab. Contohnya begini. Allah itu kan satu. Ini saya kasih contoh. Allah itu satu. Kemudian bila Allah itu bermula, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Lalu Allah itu bila bermula. Ketika kita ditanya bila Allah itu bermula ada, bagaimana jawab kita? Coba. Apa ya? Bila ya? Kita pikir-pikir tak akan dapat. Maka ketika kita ditanya demikian, kita boleh memberikan pertanyaan atau jawaban dengan menggunakan pertanyaan. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Betul kan? 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Lalu agak-agak 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bermula tahun berapa? Ada yang boleh jawab? 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bermula dari tahun berapa sama dengan 2? Kenapa tidak 3 dan 4?
Kita tidak boleh menjawab. Kalau perkara yang remeh saja engkau tidak boleh menjawab, maka sesuatu yang berat tak payah engkau jawab. Apa susahnya kita katakan kalau Allah itu ada, sementara 1 tambah 1 sama dengan 2, akal kita kan menerima. Menerima apa tidak? Menerima kan? Lalu apa susahnya kita menerima kalau Allah itu ada? Nah ini. Maka yang demikian ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini namanya hukum akal. Hukum akal, dan kita tidak boleh mengakal-akal sesuatu yang tidak boleh kita akal kecuali dengan logika tadi itu. Cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan membahas perihal tentang khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara, yang 5 perkara ini apabila ada pada diri manusia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. 5 perkara, yang mana 5 perkara ini bila ada pada diri manusia, maka dia akan mendapati kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa sahaja 5 perkara itu? Insyaallah Ustadz akan baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan minta maaf minggu lepas Ustadz tak boleh hadir karena ada sesuatu Ustadz yang tak boleh elakkan, jadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.